Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4913, 4914, 4915. Dev dan yang lainnya berjalan menuju platform tinggi yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Dev dan teman-temannya kesulitan untuk masuk. Apakah makhluk abadi dari surga ini juga suka ikut bersenang-senang? Dev berkata tanpa daya setelah masuk. Mereka semua sampai di surga, namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun di jalan untuk menyaksikan keseruannya. Bukankah ini yang dilakukan orang biasa? Orang yang abadi juga manusia, mereka juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan apa yang dikatakan orang-orang di dunia sekuler sepanjang hari bahwa untuk menjadi abadi, seseorang harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka, mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak orang abadi yang melahirkan anak. Yang abadi tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Kadang-kadang mereka bahkan lebih suka pamer dan ikut bersenang-senang daripada manusia biasa. Humazi mengikuti Dev dan berkata, Dev memikirkannya dan itu masuk akal. Kalau tidak, orang-orang abadi seperti Nan Batian dan Li Chunfeng tidak akan diam-diam mengintip seorang gadis dewasa mandi. Terus terang saja, ini semua tentang nafsu. Jika benar-benar tidak ada emosi, apa gunanya hidup? Apa gunanya berlatih? Alasan berlatih adalah untuk membuat diri lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kepuasan. Jangan dorong, jangan dorong. Dua barang ini adalah barang mahal. Kamu hanya bisa mengambilnya jika harganya memuaskan. Pada saat ini, seorang pria besar yang tingginya lebih dari 3 meter di panggung berteriak keras. Di sampingnya ada sangkar besi besar, tapi sangkar itu dibungkus kain hitam, jadi tidak terlihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Ada seseorang di dalam sangkar besi itu, dan dia seorang wanita. Dev melihat sangkar besi itu. Rekan Taois Chen, bagaimana Anda tahu? Kain hitam ini jelas memiliki efek mengisolasi kesadaran spiritual. Saya dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritual saya. Xiu Rui bertanya dengan sangat bingung. Dengarkan suaranya, aku mendengar gadis itu menangis di dalam kandang besi, kata Dev. Melihat ini, Xiu Rui menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi pemandangannya terlalu bising dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu memang suara wanita menangis. Humazi juga berbicara. Tampaknya Humazi juga mendengarnya. Wajah Xiu Rui penuh dengan rasa malu. Semua orang mendengarnya, tetapi dia tidak. Jelaslah kekuatannya terlalu lemah. Pria besar, barang mewah macam apa yang kau bawa hari ini? Kenapa kamu begitu misterius? Benar sekali, harta karun macam apa itu? Mari kita lihat. Jangan sampai seperti yang lalu, mati dalam 2 hari. Para penonton berteriak. Rupanya lelaki besar ini bukan yang pertama kali mendirikan lapak di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti barang berkualitas tinggi. Aku mendapatkannya dengan mempertaruhkan nyawaku, kata pria besar itu dengan percaya diri. Sebutkan harga Anda. Seseorang berteriak, 500 koin abadi. Orang besar itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata, 500 koin abadi, kau sudah gila ya? Apa yang kau katakan ini? 500 koin surga, kau pikir barangmu ini begitu berharga? Aku sudah mengumpulkan sumber daya selama sebulan dan hanya bisa menukarnya di toko Tianbao dengan beberapa koin abadi, dan kau langsung membuka harga 500. Semua orang tidak puas, dan banyak orang bahkan berbalik dan pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot melihat apa itu. Orang besar itu tidak terburu-buru, tetapi sengaja membuat orang-orang penasaran dan berkata, barang mewah ini bernilai 500 koin abadi dan pasti sepadan dengan harganya. Sial, jangan bikin penasaran, cepat tunjukkan apa itu. Kalau kau terus bersikap sok seperti ini, kami akan pergi, tak akan datang lagi. Ayo kita pergi, biarkan dia tetap sok seperti itu. Semua orang sangat kesal, karena memang sangat mengganggu bila ada yang suka bermain-main seperti ini. Jangan pergi, aku akan tunjukkan. Orang besar itu sedikit panik, jadi dia mengangkat kain hitam itu. Ketika kain hitam diangkat, mereka menemukan 2 gadis terkunci di dalam kandang besi. Kedua gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Pada saat ini, kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian dalam, diawasi oleh semua orang di dalam kandang besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Ketika mereka melihat kedua gadis ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Ya ampun, dia cantik sekali. Pria besar, dari mana kau dapat gadis manusia secantik itu?
Akan menyenangkan untuk membawanya pulang dan menjadikannya budak. Semua orang menatap gadis itu dan mengucapkan kata-kata kotor kepada kedua gadis itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mata Humazi berbinar-binar, jakunnya berguling-guling, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Diperkirakan dia tidak dapat menahan diri dan akan naik ke panggung untuk mengambilnya. Bagaimana? Sudah kubilang ini barang berkualitas tinggi. 500 koin abadi sama sekali tidak mahal. Siapapun yang menginginkannya dapat mengajukan penawaran. 500 koin abadi adalah harga terendah. Penawar tertinggi menang. Pria besar itu berteriak, 505, 560, 570, tak lama kemudian orang-orang menawar satu demi satu, namun kenaikannya tidak begitu besar. Tampaknya orang-orang di sini sangat miskin, menambahkan 10 yuan sekaligus. Kedua gadis itu meringkuk dan menjadi komoditas pada saat ini. Mereka tidak punya hak apapun, apalagi melakukan perlawanan. Sama seperti pedagang hewan di dunia sekuler. Namun di surga, manusia, binatang, dan iblis semuanya berdiri di garis start yang sama, jadi ada kalanya manusia juga diperlakukan sebagai komoditas. Aku akan memberimu 1000. Pada saat ini, Humazi di samping Dev tiba-tiba berteriak. Suara itu bagaikan sambaran guntur yang tiba-tiba membuat suasana menjadi sunyi senyap. Yang lain menambahkan 10 yuan sekaligus, dan itu pun masih dengan menggertakkan gigi. Tetapi seseorang tiba-tiba meneriakkan harga tinggi 1000 koin abadi. Semua orang memandang Humazi. Pria besar di atas panggung juga bersemangat dan menatap Humazi. Humazi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah tatapan semua orang. Bagaimanapun, Humazi adalah manusia abadi di surga ke-6. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, dan 1000 koin abadi hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Namun Humazi mengabaikan satu hal. Mereka baru saja dibawa ke sini melalui jalan agung. Siapakah yang memiliki koin abadi? Dev memiliki cukup banyak koin roh dan batu abadi, termasuk beberapa senjata ajaib dan peralatan spiritual yang dijarah dari orang lain. Sayang sekali benda-benda ini masih berguna di dunia surga dan manusia, tapi sekarang sudah ada di surga, orang-orang sudah tidak mengenalinya. Batu abadi adalah sumber daya terbaik di dunia surga dan manusia, tetapi begitu Anda mencapai surga, hal semacam ini tidak ada gunanya. Master Hu, apakah Anda punya koin abadi? Dev bertanya dengan suara rendah. Aku, Humazi baru ingat kalau dia tidak punya koin abadi sama sekali. Dia bukan lagi manusia abadi di surga ke-6, dan sekarang dia bahkan bukan lagi pengembara abadi. Rekan Taois, saya melihat Anda dibawa ke sini oleh Dao Agung, tapi saya tidak menyangka Anda begitu murah hati. Dengan 1000 koin abadi, kedua gadis manusia ini akan menjadi milikmu. Pria besar itu berkata kepada Humazi dengan antusias. Humazi tersenyum canggung, lalu bertanya, rekan Taois, saya ingin tahu apakah saya dapat membelinya secara kredit. Pria besar itu tertegun, lalu berkata dengan marah, rekan Taois, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak punya koin abadi? Bagaimana mungkin aku tidak punya? Tapi aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Humazi tidak akan mengakui bahwa dia tidak memiliki koin abadi. Sial, kau hanya bercanda. Orang besar itu murka dan langsung menangkap Humazi. Ketika orang besar ini bergerak, Dev dan yang lainnya langsung terkejut. Jelaslah bahwa orang besar ini telah mencapai tingkat pengembara abadi. Ketika yang lain melihat orang besar itu beraksi, mereka semua bersembunyi. Sialan, seorang kultivator biasa berani menyerangku. Humazi juga marah. Setelah mendengus dingin, dia pun menamparkan dengan telapak tangannya. Wah, dengan serangan telapak tangan ini, tubuh Humazi langsung jatuh ke tanah dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Master Hu, Dev bergegas maju dan membantu Humazi berdiri, mengapa Anda bersikap sok kuat? Anda bukan manusia abadi sekarang. Sial, aku lupa. Humazi tampak tak berdaya. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Dev. Saudaraku, jangan lakukan itu dulu, itu hanya 1000 koin abadi, itu tidak berarti apa-apa. Pria besar itu berhenti dan menatap Dev, kamu hanyalah seorang abadi tingkat pertama, tetapi kamu telah mencapai level ini. Tampaknya kamu sangat berbakat atau ada seseorang di belakangmu yang masuk melalui pintu belakang. Dev terkekeh dan berkata, aku masuk lewat pintu belakang dan ke sini hanya untuk melihat-lihat. Kamu bisa memasuki surga pertama melalui pintu belakang, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke kota badak ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Dev, mustahil baginya untuk mendapat izin, jadi bagaimana dia bisa memasuki kota badak? Aku berteman dengan putri dari kota badak. Kami sering bermain bersama. Dia memintaku untuk menjadi tamunya. Pada saat ini, Dev hanya bisa terus membual, berharap dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan membual. Apakah kamu berteman dengan sang putri? Jadi semua orang menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya di alam transformasi abadi tingkat pertama bisa berteman dengan sang putri? Semua harus tahu kalau sang putri adalah penduduk asli alam surgawi, dan dia dilahirkan dengan tulang abadi.
Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seorang pembudidaya di alam transformasi abadi tingkat pertama? Berhentilah membual. Bagaimana mungkin sang putri bisa menjadi temanmu? Sulit bagi kita untuk bertemu dengan sang putri. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi temannya? Orang besar itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia hanya besar, tidak bodoh. Kamu tidak percaya? Lihat apa ini. Dev teringat token kecil yang diberikan Niuli kepadanya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika lelaki besar itu melihat token itu, dia terkejut dan berkata, ini memang token dari penguasa kota. Sepertinya kamu tidak berbohong. Meskipun sang putri adalah temanmu, kamu tetap harus membayar koin abadi hari ini. Kami tidak mengatakan tidak akan memberikan uangnya kepadamu, tetapi kami tidak punya cukup uang. Ayo kita pergi ke pavilion Tianbao sekarang untuk menukarkannya dengan koin abadi untukmu. Dev baru saja mendengar seseorang berbicara tentang pavilion Tianbao, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat langsung turun dari panggung tinggi. Saudaraku, kamu masih butuh seseorang untuk mengawasi benda milikmu, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Kami pasti akan datang setelah kami menukar koin abadi. Dev tidak ingin orang besar itu mengikutinya, jadi mereka bisa berbalik dan melarikan diri. Jangan khawatir, benda ini tertinggal di sini dan tidak seorang pun akan menyentuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan apapun di kota Badak. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata, melihat ini, Dev hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, kalau tidak, apa yang akan mereka gunakan untuk menukar koin abadi? Saudaraku, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini dan kami belum mengenal pavilion Tianbao, kata Dev. Pria besar itu mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya menuju pavilion Tianbao. Master Hu, bisakah kamu menjatuhkan orang besar ini sehingga kita bertiga bisa melarikan diri? Dev bertanya pada Hu Mazi dengan suara rendah. Aku tidak bisa melakukan itu. Orang ini adalah pengembara abadi. Hu Mazi segera menggelengkan kepalanya. Sial, mengapa kamu tadi sangat sombong, dan kamu masih menawarkan 1000 koin abadi? Dev melotot marah ke arah Hu Mazi. Aku hanya bersikap baik kepada wanita. Kedua gadis itu sangat cantik. Aku takut mereka akan dirusak oleh orang lain. Hu Mazi berkata dengan agak malu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah ini. Bukankah, kedua gadis ini akan disiksa lebih parah olehmu daripada oleh orang lain? Dev memutar matanya dan berkata, Hu Mazi tidak mengatakan apa-apa karena Dev benar. Rekan Taois Chen, jangan pesimis dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di pavilion Tianbao. Saat itu, kita bisa mengumpulkan semua barang yang kita miliki dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin abadi. Xiurui menghibur Dev dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Itulah satu-satunya cara, Dev mendesah. Tak lama kemudian, ketiga orang itu dibawa ke pavilion Tianbao oleh pria besar itu. Pavilion Tianbao dikelola oleh Istana Tuan Kota, dan perusahaan swasta tidak diperbolehkan. Bersambung.